Cek. Oke, balik lagi di channel Servan Junaidi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu pemilik akun Allshop, khususnya di bidang skincare. Nah, di sini nanti kita akan bahas. Ini kan lagi musim pandemi nih sekarang nih. Banyak orang kena PHK, kemudian banyak omset dari pengusaha turun drastis sehingga apa ya, hampir semua kalangan mengalami kesulitan secara finansial karena pandemi ini. Tapi terlepas dari pandemi yang membuat sisi finansial ini semakin menurun, ada juga loh ternyata pengusaha-pengusaha yang juga ataupun wira swasta yang omsetnya justru naik atau tetap stabil. Nah, salah satunya ini ada di samping saya, ini yang omsetnya masih stabil nih terkait apa ya, bisnis yang diterpa pandemi ini langsung dengan salah satu pemilik akun Allshop bernama Mbak Sofi. Nah, ini Mbak Sofi, kenalan dulu Mbak, mungkin bisa kenalan dari mana, kemudian awalnya bikin Allshop tuh kayak gimana, monggo Mbak. Halo semuanya, salam kenal, nama saya Sofi. Eh, saya asli Madura, jadi sekarang tinggalnya di Surabaya ya, bukan di Madura. Jadi awal ke Surabaya itu memang niatnya setelah kuliah itu ke Surabaya langsung memang kerja. Ke Surabaya tuh 2016 sampai sekarang juga masih tetap kerja di Surabaya. Eh, Pertama ke Surabaya itu saya tidak langsung terjun di dunia all shop ataupun di marketplace. Jadi saya masih kerja ikut orang juga, sampai sekarang pun masih kerja ikut orang dan eh ya itu udah ceritanya pindah-pindah kerja lah ya. Nah, total berapa lama udah kerja, hanya kerja jadi karyawan swasta udah berapa lama? Dari 2016 sampai sekarang masih Sampai sekarang masih ya? masih kerja ikut orang. Oke, ini kan kerja ikut orang nih, mungkin dulu kuliah di mana Mbak? Kuliahnya di Madura, di IAIN Madura. Kalau kalian tahu, IAIN Madura Pamekasan. Oke, itu dari kuliah dari Madura ke sini itu kan mungkin dari awal ya fresh graduate juga kan. Dulu Iya. berarti awal kerja sampai di Surabaya ini ceritanya gimana nih bisa sampai Surabaya ini kan, apa ada saudara yang ke sini atau kayak gimana? Oh iya. Jadi dulu sebenarnya lulus kuliah tuh kan masih bingung ya mau kerja apa, karena namanya juga baru lulus kuliah, jadi memang cari kerja tuh rada susah kalau kita nggak punya teman atau saudara yang emang udah kerja dan kita bisa tanya-tanya tuh info-info tentang loker. Dulu itu sebenarnya ada dua pilihan, jadi ada yang nawarin saudara tuh harus kerjanya di Bali, terus yang kedua itu di Surabaya. Sepupu saya ada di Surabaya, akhirnya saya memilih yang ke Surabaya karena lebih dekat lah ya dari Pamekasan ke Surabaya gitu. Oke, itu dari Surabaya kerja ikut orang atau jadi karyawan swasta nih hampir 6 tahun. Terus awal kenapa bisa bikin Allshop ini? Ini kapan, mulai kapan ini? Oke, jadi awal mula kali ya. Iya. Awal mula kenapa punya pikiran buat usaha online gitu. Iya. Jadi pertama-tama itu saya orangnya suka belanja di online shop, terutama marketplace Shopee ya. Kalau cewek itu biasanya memang di Shopee. Jadinya dulu saya pembeli juga awalnya, karena yang namanya cewek itu suka beli skincare gitu. Nah, dari saya yang suka beli konsumen gitulah ya, akhirnya saya punya inisiatif tuh loh, kenapa saya nggak jualan juga, karena saya aja suka beli tuh gitu. Akhirnya muncullah tuh pikiran buat jualan, karena saya sendiri juga kan suka belanja tuh. Akhirnya waktu itu ya udah coba-coba dari hal yang saya sukain atau hal yang sering saya beli itu di marketplace atau Shopee itu. Oke, itu tahun berapa itu Mbak mulai bikin akun Allshop? Jualan di Shopee itu dari tahun 2019 Agustus ya. 2019 itu kan 2020 pandemi nih. Betul, betul. Nah, gimana nih omsetnya pas pandemi, turun juga atau kayak gimana nih dari 2020 sampai sekarang? Sebenarnya saya mulai jualan di Shopee itu udah pandemi kan, 2019 itu udah pandemi. Udah pandemi. Iya, udah pandemi. Jadi untungnya di tempat kerja saya itu memang tidak terdampak efek negatifnya pandemi. Jadi tempat kerja saya selama pandemi malah omsetnya makin naik.
Jadi alhamdulillahnya tuh nggak ada pengurangan karyawan, terus alhamdulillah dan amit-amit juga nggak bangkrut ya. Nah, tapi dengan begitu saya juga udah mulai terpicu tuh karena teman-teman kerja saya tuh juga banyak juga yang udah mulai terjun nih ke online shop gitu. Nah, waktu pandemi gitu kan orang-orang jadi seneng belanja di online karena kan nggak bisa kemana-mana, terus toko offline gitu kan banyak yang tutup. Nah, akhirnya teman-teman itu salah satu teman di tempat kerja itu ada yang mulai jualan di Shopee. Akhirnya dia cerita tuh. Nah, dari situ juga tuh yang jadi motivasi saya akhirnya buka toko di Shopee gitu. Oke. Dan sampai sekarang ini. Konsepnya per bulan berapa Mbak kira-kira selama jualan Shopee itu? Omset ya, kalau oke kita tarik 3 bulan terakhir lah ya. Dari sekarang bulan Desember. Oke. 2021. Mungkin di angka 40-an lah. 40 juta, wah fantastis nih, 40 juta. Itu kalau boleh tahu di bidang apa itu jualannya? Skincare, karena saya suka beli skincare ya. Kalau cewek beli skincare, make up gitu, tapi saya cobanya di skincare. Oke, buat yang mau tahu tokonya nanti ada di deskripsi, nanti saya lampirkan juga. Nah ini kan jualan all shop nih, mungkin ada tips-tipsnya nggak? Biasanya kan banyak nih bikin akun all shop kan gampang nih, mudah. Yang bingung kan jualan apa, terus gimana cara masarinnya, teknik pemasarannya kayak gimana, saya jelasin juga nggak ini? Oke, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin punya keinginan juga mau buka online shop ya, sebenarnya mulai aja dulu gitu. Dimulai aja dulu. Ya namanya juga orang jualan di awal-awal pasti nggak langsung rame. Begitu pun saya juga gitu. Dulu itu masih belum tahu yang namanya iklan, trik iklan itu masih belum tahu. Jadi saya coba jualan aja dulu. Berapa modal yang kalian punya, ya udah itu dipakai semaksimal mungkin. Kalau misalkan ada teman yang mau bantu pinjemin, ya udah nggak apa-apa pinjem. Dan yang kedua itu mungkin konsisten kali ya. Konsisten juga, terus harus berinovasi terus sih. Inovasinya ini dalam hal apa ini biasanya? Kalau sekarang mungkin bisa masuk di TikTok Shop. Kalau dulu kan masih belum booming tuh di 2019. Jadi saya mainnya cuma di Shopee sama jualan di Instagram, di akun-akun pribadi gitu ya. Jadi pembelinya tuh pertama-tama emang dari teman sendiri. Oke, terus lama-lama itu berarti yang dipakai apa selain promosi di sosmed, iklan ya? Iya, setelah saya belajar di YouTube itu udah banyak ya yang ngejelasin bagaimana cara jualan di Shopee, Tokopedia, Lazada itu udah banyak banget yang bisa kalian pelajari dan itu gratis kalau di YouTube. Jadi saya juga belajar di situ tuh. Jadi bagaimana caranya ngiklan, saya udah mulai belajar caranya ngiklan, terus bikin promosi toko. Di Shopee itu ada kan fitur-fitur promosi toko tuh. Dan itu mereka menawarkannya gratis gitu. Nah itu tuh harus kita pakai sih. Untuk awal-awal. Itu kan di bisnis skincare juga. Selama pandemi ini kondisi online shop gimana? Apakah stabil, naik atau turun atau kayak gimana? Secara umum nih, marketnya nih. Oke, menurut saya ya namanya juga orang jualan ya, cuma masih terhitung stabil lah kalau online. Stabil ya. Jadi rata-rata itu kalau banyak ini skalanya masih kecil ya. Kalau skala seller-seller yang besar itu bisa sampai berapa Mbak? Maksudnya untuk omset gitu tuh? Kalau seller-seller besar yang Mbak tahu gitu. Oke, mungkin saya ngomongin tempat kerja saya kali ya. Karena tempat kerja saya itu juga bukanya di online shop, di Shopee juga. Jadi mereka tempat kerja saya itu omset per harinya mungkin ada per bulannya per bulannya tuh mungkin 200 juta 250 gitu dari online shop itu ya? Online shop di Shopee aja, belum Tokopedia. Belum Tokopedia itu, kalau digabung semuanya bisa sampai berapa itu? Pernah nggak tahu semua tapi tempat kerja saya tuh lebih ramai di Shopee sih karena barangnya lebih ke cewek cewek juga. Nah ini buat teman-teman nih yang mau buka online shop biasanya kan bingung cari produk apa nih, terus triknya nih biasanya kan macam-macam nih untuk cari produk nih. Nah kalau ala Mbak Sofi ini gimana kalau cari produk buat jualan di Shopee? Iya, seperti yang saya jelasin tadi, jadi saya jualan itu berdasarkan apa yang saya suka. Karena saya suka beli skincare, beli make up, beli fashion mungkin kalau cewek ya baju kayak kerudung dan segala macam. Mungkin kalian bisa coba di situ aja dulu apa yang sering kalian beli. Biasanya kalian tahu tuh, misalkan kayak dari bahan, terus warna atau model-model tuh biasanya kan kalian ngikutin tuh kalau kalian memang suka ngikutin tren-tren fashion. Nah, kalian bisa jual di situ.
karena kan kalian udah tahu banyak juga kan tentang apa yang kalian suka gitu. Kalau misalkan modalnya masih belum terlalu cukup, ya udah dropship aja dulu. Sekarang dropship itu bagus kok. Kalau untuk petaka, untuk pemula ya. Ya. Itu kan terkait jualannya. Biasanya kan di jualan ini kan sangat bergantung sama trust nih. Nah, kepercayaan di online shop ini kan sangat bergantung sama rating dan ulasan. Ini gimana nih trik dan tipsnya Mbak Sofi nih dalam men-treat pelanggan supaya ngasih rating yang bagus dan juga ulasan yang bagus di Shopee? Oke. Pertama-tama buka toko di Shopee pastinya kan kita masih belum punya modal ulasan. Ya. Masih kosongan lah ya kalau gitu. Nah, kalau saya triknya adalah kita harus foto produk sendiri. Ini kayak gimana nih contohnya? Teknisnya mungkin bisa diceritain nggak kalau Mbak Sofi kayak gimana? Misalkan kalau skincare ya, skincare itu kan memang ada fotonya dari brandnya sendiri, dari officialnya lah. Nah, kalau misalkan untuk membangun kepercayaan customer ke kita, gimana caranya kita memfoto ulang? Jadi kita beli produknya dulu, kita foto ulang, diedit sebagus mungkin sama dikasih watermark juga. Oke. Jadi kan kayak konsumen tuh melihatnya, oke, berarti ini barangnya emang bagus dan emang punya toko ini gitu. Dan kalau bisa mungkin dikasih video kali ya, video produk di setiap produk di Shopee yang di-upload itu. Oke, kalau itu kan dari ulasan, ada nggak pelanggan-pelanggan yang mungkin ini dari yang mulai yang belum puas lah dulu sampai yang udah puas sama pelayanannya Mbak Sofi di all shop kayak gitu? Gimana? Kan ini kan ada yang pelanggan yang puas, ada yang enggak. Nah, kalau dari pelanggan yang nggak puas biasanya kayak gimana cara untuk mengatasi komplain dari pelanggan? Biasanya kan sering kan awal-awal mungkin dari packing atau mungkin biasanya mungkin dikira produknya palsu atau kayak gimana gitu. Cara ngatasinya kayak gimana? Oke. Nah, kalau skincare agak sensitif mungkin ya. Karena skincare tuh sebenarnya gini, sensitifnya itu bukan dari kitanya. Kadang-kadang mereka tuh mikirnya apa yang kita jual itu kita yang buat. Oh gitu. Gitu loh. Jadi konsumen tuh kadang misalkan pakai produk belanja di kita nih. Sedangkan kita kan padahal anggaplah reseller kan. Nah, mereka nggak cocok. Nah, kadang tuh menyalahkan tokonya, menyalahkan penjualnya, padahal yang namanya skincare itu kan cocok-cocokan. Kadang cocok di kulitnya si A, belum tentu cocok di kulitnya si B, gitu. Tapi kalau konsumennya ngerti gimana kinerjanya skincare, mereka pasti tahu sih kayak, oke, ternyata nggak cocok gitu. Jadi nggak berpengaruh sama ulasan tokonya. Yang paling banyak mungkin ulasan yang kurang baiknya itu di pengiriman. Kenapa sama pengiriman, Kak? Ya karena pengirimannya mungkin telat, biasanya sampainya estimasi 2 hari, itu jadi bisa molor sampai 3-4 harian gitu. Itu biasanya kendalanya apa kok bisa molor itu? Atau karena sambil kerja itu tadi atau kayak gimana? Dari ekspedisinya sih. Memang kalau di saya pribadi dari ekspedisinya. Ekspedisinya yang molor berarti ya? Iya, dari ekspedisinya yang molor. Tapi ya kayak gitu, ulasannya jadi kena pemilik tokonya gitu. Oh gitu, oke. Ini kan mungkin sudah berapa lama? Hampir 1 tahun lebih ya bisnis? Sudah 1 tahun. Oke, sudah 1 tahun. Apakah nih menurut Mbak Sofi ini bisnis all shop ini bisa digunakan untuk bisnis jangka panjang seperti bisnis konvensional atau hanya sekedar pelengkap nih harus punya offline atau bisnis konvensionalnya dulu baru nanti di online kan atau kayak gimana ini? Ini kan Mbak Sofi yang berawal dari online nih, sedangkan mindsetnya konvensional itu kan punya usaha itu ya ada bentuknya, ada tokonya. Nah itu gimana kalau Mbak Sofi lihat? Apakah ini bisa sustain jangka panjang kayak gitu? Bisa aja, asalkan kita bisa konsisten tadi itu, sama harus berinovasi tuh tadi. Jadi sebenarnya kalau untuk masa sekarang ya mungkin kalau pikiran orang-orang dulu mungkin ya atau mungkin masih punya pikiran kayak gitu, ketika mau beli barang harus pegang barangnya. Nah menurut saya sekarang tuh udah mulai terkikis sih pikiran kayak gitu, karena orang mungkin mager juga yang mau ke tokonya, jadinya lebih praktis beli online, kita tinggal nunggu di rumah barang datang dan nggak perlu keluar gitu. Dan apalagi ya, dan sebenarnya untuk ngecek toko itu bisa dipercaya dan enggak ya dari ulasannya sih kalau itu sekarang. Cukup trustable, maksudnya namanya kan jadi percaya. Bisa. Sekarang konsumen tuh pada pinter kok. Gitu. Jadi biasanya kan ada yang fake order kayak gitu atau direkayasa. Bisa terlihat kok. Gimana cara ngelihatnya ini? Tipsnya mungkin. Cara lihat ini ulasan yang fake order atau yang enggak ini?
biasanya kalau yang fake order itu orderannya dia misalkan 10.000 plus nih, tapi ulasannya cuma 10 ulasan, 50 ulasan, itu kan nggak make sense lah ya, nggak masuk akal lah dengan penjualan 10.000 tapi ulasannya sedikit. Oke. Gitu, itu untuk Shopee. Ada rencana untuk ngembangin bisnis lain all-shop? Selain all-shop ya pastilah mungkin mungkin arahnya kemana nanti? Ini kan skincare udah nih, rencananya produk mana yang akan dibikin ini? Masih tetap bermain di skincare atau? Mungkin masih tetap di skincare, jadi biar lebih difokuskan dulu aja ke situ, baru setelah itu mungkin belajar di kategori lain. Ini kan bisnis nih, biasanya kendalanya kalau bisnisnya berhasil orangnya nggak bisa ngolah uangnya nih. Nah ini kan juga dua hal yang berbeda tapi berkesinambungan nih. Gimana cara Mbak Sofi ngelola hasil profit usaha dari all shop ini? Dipakai apa seperti kayak orang-orang pada umumnya dibelanjakan terus kayak ditabung atau kayak gimana nih kalau Mbak Sofi ini kan biasanya bisnisnya bagus tapi kalau biasanya kayak nggak ada uangnya kayak gitu kan. Mungkin kembali ke masing-masing kali ya. Nah, kalau Mbak Sofi gimana nih? Kalau tujuan awal, jujur saya pribadi tujuan awal tuh buka online shop tuh cuma iseng, jadi untuk belajar aja. Setelah dirasa-rasa ternyata emang bagus juga ya, jualan online itu maksudnya kebantu dari kebutuhan kita juga, dari mungkin gajinya yang nggak cukup jadi lebih, itu karena bantuan dari si online ini. Nah terus makin kesini makin dikembangin kok makin bagus, jadinya kita juga harus pinter-pinter kayak memanage uangnya itu sih. Kadang kan online shop kalau misalkan jor-joran untuk kebutuhan pribadi jadinya nggak ada uang buat pulaan gitu. Nah sebenarnya tantangannya di situ. Dan apalagi ya, ya nggak boleh boros lah. Oke, nggak boleh boros berarti kan dari sisi manusianya, dari sisi investasinya apa investasi juga Mbak atau? Iya. Apa biasanya pakai apa ini? Apa itu mungkin portofolionya apa yang biasa dipakai untuk investasi? Reksadana, emas atau apa? Di reksadana ada, terus di emas juga ada sih. Berarti maksudnya hampir sama kayak khalayak umum ya, investasinya yang nggak main, belum sampai kepikiran main kripto. Belum, masih belum berani, masih belum ada ilmunya soalnya. Gitu. Oke itu guys, jadi untuk ngelola uangnya memang selain bisnisnya bagus, cara ngelola uangnya harus bagus juga. Ini kan ini kan udah bahas bisnisnya, terus ngelola uangnya. Nah cara untuk tahu nih bisnisnya boncos nggak nih? Nah ini mau pelajari arus kas masuk keluarnya ini kan nggak kalah penting ini. Sepele nih tapi penting kan. Kayak tahu nih kan biasanya nggak terasa kan. Jadi Mbak Sofi menilai bulan ini profit atau tidak selain dari laporan dari all shop itu dari mana lagi? Dari apa? Selain laporan all shop kan umum nih, ibaratnya harus dicerna sendiri kan. Ini merasa untung atau enggak itu biasanya apa? Maksudnya indikatornya gitu. Ya sebenarnya gini aja sih. Ya kalau misalkan laporan profit apa enggaknya kan sebenarnya kan bisa diekspor di Shopee. Nah kalau misalkan untuk melihat untung apa enggaknya ya uangnya itu kita ada nggak buat pulaan gitu aja sih. Itu aja berarti. Terus kalau pulaan itu kan berarti kan hanya harga pokok, terus profitnya dikemanain deh? Biasanya ditabung lah. Ditabung ya, jadi gitu ya? Kebetulan kalau saya sistemnya tuh nabungnya tiap hari, jadi mesti saya storing ke reksadana atau ke jadi habis penjualan yang memang berarti hasil omsetnya tuh dikurangi profitnya sendiri, terus HPP-nya sendiri dipisah gitu ya? Iya, jelas. Oke. Kayak gitu, jadi untuk itu cara ngelola all shop-nya nanti mungkin kalau kita bisa bahas lagi di next video terkait mungkin dari ini kan cerita Mbak Sofi menarik nih dari Madura sampai ke sini. Nah ini nanti bisa dibahas mungkin dengan detail sejarahnya Mbak Sofi kan gak langsung nih ujuk-ujuk kayak sekarang ada prosesnya. Mungkin kita akan next di video selanjutnya untuk bahas tentang perjalanan dari Mbak Sofi ke Madura, bisnis kuliah sampai Surabaya hingga sekarang. Oke gitu aja. Makasih udah nonton video ini ya. Kasih nanti tunggu di video selanjutnya, kita akan upload lagi terkait hal yang masih terkait Mbak Sofi juga. Ini karena waktunya singkat juga, jadi ini buat teman-teman yang ingin tahu dan ingin survive di kala pandemi ini ada salah satu solusinya, ini bisa dipelajari juga, diambil inspirasinya juga dari Mbak Sofi. Ini ada contohnya juga, jadi teman-teman jangan takut untuk memulai apapun itu dari sekarang. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Sampai jumpa di next video.